Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang memiliki arti pembelahan. Pertama-tama, fase awal proses spermatogenesis dimulai dari spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Spermatogonium ini mengandung 23 pasang kromosom. Selanjutnya, spermatogonium akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer sifatnya masih diploid atau 2N. Kemudian, spermatosit primer akan membelah. Pembelahan tersebut disebut dengan pembelahan meiosis 1. Nah, pada proses ini, spermatosit primer berubah menjadi spermatosit sekunder. Jumlah spermatosit sekunder ada 2. Untuk ukurannya masih sama dengan spermatosit primer, tetapi sifatnya menjadi haploid atau N. Spermatosit sekunder mengandung 23 kromosom. Spermatosit sekunder lalu akan membelah lagi menjadi 4. Proses ini dinamakan fase meiosis 2. Ukuran dan bentuk spermatid masih sama dengan spermatosit sekunder. Proses spermatogenesis yang terakhir adalah pembentukan sperma matang. Spermatid yang sudah berubah menjadi sperma matang akan menuju saluran epididymis. Hasil akhir dari proses spermatogenesis ini ialah satu spermatogonium, menghasilkan 4 spermatozoa yang haploid atau N. Oogenesis adalah salah satu proses yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita. Proses ini bertujuan sebagai pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum di dalam ovarium atau indung telur. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum dari sel benih di dalam ovarium. Proses ini terjadi di dalam ovarium. Oogenesis cenderung berlangsung lebih lama. Proses ini dimulai saat seorang wanita lahir dengan sel telur primer yang berkembang dalam folikel ovarium. Saat masa pubertas, siklus bulanan atau menstruasi memicu perkembangan folikel tersebut menjadi folikel dominan. Setiap bulan, satu folikel akan matang dan melepaskan sel telur yang siap untuk melakukan pembuahan. Pertama, oogonium. Oogonium diploid atau 2N membelah secara mitosis selama kehidupan janin, sehingga dihasilkan oosit primer diploid. Selanjutnya, oosit primer diploid akan mengalami pembelahan meiosis 1 dengan pembagian sitoplasma yang tidak sama. Selanjutnya, oosit sekunder dan badan bipolar 1. Oosit sekunder memiliki ukuran yang lebih besar daripada badan bipolar. Lalu selanjutnya ada ovum dan badan bipolar 2. Oosit sekunder mengalami metafase meiosis 2 dan berhenti. Oosit sekunder dikelilingi oleh folikel yang sudah masuk disebut folikel de Graaff. Oosit sekunder dipisahkan dari folikel oleh lapisan yang disebut zona pellucid.